Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bukan kitab itu ya. Beda kitab. Halaman 141. Fakultu, maka jawab saya, pengarang kitab ini yang berkata, waqad ruya, teman-teman dipun riwayataken an Jabir bin Abdullah, saking Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, annahu satuhune Jabir bin Abdullah rohala lunga berangkat masirota syahrin sampai jarak perjalanan tempuh 1 bulan. Jabir bin Abdullah melakukan perjalanan sampai dengan jarak tempuh 1 bulan. Perjalanannya ila Abdullah bin Unais radhiyallahu anhu, menuju Abdullah bin Unais radhiyallahu anhu. Untuk apa Jabir bin Abdullah melakukan perjalanan menuju Abdullah bin Unais? Fi hadisin, untuk mendapatkan penjelasan atau tentang satu hadis saja. Pengen ngaji hadis siji bae, wong zaman bengen. Ini ulama besar Jabir bin Abdullah, sahabat Nabi, itu kegolete sampai 1 bulan. Orang ulama sampai ini satu tuh, cuma untuk mendapatkan penjelasan satu hadis saja. Balaghahu, yang sampai kepada Jabir anhu saking hadis. Jabir mendapatkan satu hadis. Hadis itu beliau butuh penjelasan, butuh pemahaman, butuh ilmu berkaitan dengan hadis yang tadi. Jabir bin Abdullah mencari orang yang layak bisa menjelaskan hadis itu, yaitu Abdullah bin Unais. Yang sami'ahu, Abdullah bin Unais itu mendengar hadis min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah. Rupanya Jabir bin Abdullah itu mendapatkan satu hadis. Kemudian dia mencari guru yang menurut beliau kompeten untuk menjelaskan satu saja hadis. Maka dicarilah Unais. Unais itu dalam pandangan Jabir mendengarkan satu hadis itu langsung sami'ahu min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah. Kalau kita kan dapat hadis dari buku Raga, dapat hadis dari Google, selesai. Padahal Google bisa jadi hadisnya dipotong-potong, buku bisa jadi selesai. Bapak-bapak kalau mengerti bahasa Arab, banyak sekali khotib yang baca Qur'annya salah, hadisnya salah. Hanya karena kitanya saja yang jarang baca Quran, atau baca Quran gak tahu artinya, atau gak hafal, atau baca hadis gak tahu artinya. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu
Ada khotib bilang innahu was-sami'ul alim, dan gak ada yang protes. Karena memang khotib yang mendengarkannya juga nggak hafal ayat itu kayaknya. Harusnya innahu was-sami'ul basir, bukan alim. Ketika khotib itu tidak boleh ditegur di banyak orang, menyakiti orang, tetapi harus dikasih tahu karena itu Quran. Mas perasaan tadi bacanya sami'ul alim. Iya, alim apa basir? Di bukunya alim, bawa buku khotbah ditunjukin, iya memang di bukunya sami'ul alim. Itu ngaji itu begitu, kalau tanpa guru gitu. Di samping itu mungkin dia ngerti bahasa. Ada khotib teriak-teriak, hebat luar biasa. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Teriak-teriak, orang malu-malu. Allah berfirman di dalam Al-Quran. Mas, tadi Quran surat apa ya? Itu hadis, bukan Quran. Bahasa hadis dengan Quran itu beda sekali, Pak. Kalau ngerti bahasa bahkan rasa, itu bahasa hadis, itu bahasa Quran. Kalau kita ngerti bahasa Arab akan tahu, terutama sekali yang sudah ngaji ilmu balaghah, ilmu ma'ani, ilmu bayan. Bukan ilmu mantik. Kalau mantik itu logika, itu akan rasa sekali. Nah, maka ngaji itu tidak boleh cukup dengan Google, Pak. Saya bilang bahwa ngaji di Google itu digunakan dalam keadaan kepepet saja. Sebab HP itu tong sampah. Di HP, di kaca itu bisa dapat hadis, di kaca itu bisa dapat ayat. Dalam detik, menit, hari yang lain bisa lihat gambar porno. Bisa apa sekarang? Klik aja tuh, sampaikan pada punya HP. Beritanya pertamanya 100 abad NU. Kemudian dibawain peracah, itu kan aneh-aneh Pak semuanya. Iklan aneh-aneh, semuanya muncul dengan sendirinya. Saya punya YouTube, Pak. YouTube saya Surul Akbil. Klik video saya, kok di bawahnya muncul banyak iklan banget ya. Gambarnya pantat, BH, macam-macam. Orang yang nggak ngerti kan itu Ustaz Sobrin bagaimana? Padahal itu kan iklan nggak izin ke saya, nggak Pak, semuanya tuh begini. Maksud saya begini, kalau ngaji di situ Pak, itu bisa nggak jadi manfaat. Sebab yang kita baca di tempat yang sama untuk ayat, pada menit yang lain untuk maksiat. Oleh karena itu ngaji itu seperti Rasulullah SAW terhadap sahabat-sahabatnya seperti ini, talaqi. Talaqi itu namanya berhadapan. Bukan. Dan jangan banyak-banyak online, Pak. Itu gara-gara Ponorogo ramai ya? Ponorogo, Tangerang Selatannya muncul, katanya Ponorogo itu bukan yang terbanyak Tangerang katanya. Sekarang Indramayunya muncul malah 570 orang gadis anak sekolah yang hamil di luar nikah. Ternyata itu baru yang terbuka oleh medsos, Pak. Belum semuanya. Jangan-jangan di tempat yang lain juga banyak yang tidak terdeteksi. Maksudnya itu di berita-berita tuh Pak. Baik berita di mana saja lah. Penyebab utamanya kayaknya gara-gara pandemi, gara-gara pembelajaran online. Di sini salah satu alasannya tuh gara-gara pandemi, gara-gara belajar online, maka anak belajar dengan temannya, anak lewat dan sebagainya. Salah satu efek negatifnya begitu. Kata beritanya seperti itu. Ngaji itu talaki, harus berhadapan. Baik, kita lanjutkan. Nah, fastaraitu ba'iron summa sadadtu alaihi rahli. Kata Abdullah bin Jabir, kemudian saya beli onta. Menggunakan onta itulah saya melakukan perjalanan. Berarti pengen ngaji hanya untuk memahami satu hadis saja. Perjalanannya 1 bulan, udah ada punya kendaraan, beli kendaraan dulu Pak, onta.
Onta itu kan zaman itu kendaraan yang sedang lah. Sekarangnya Avanza lah. Atau carry, mungkin super carry kan, super carry. Kalau Innova ya mungkin zaman dulunya kuda. Kira-kira seperti itu. Fasirtu ilaihi syahron, kemudian saya melakukan perjalanan menuju Abdillah bin Unais. Kata Jabir bin Abdillah, berapa? Syahron, 1 bulan loh Pak. 1 bulan. Hatta qadimtu alaihi sampai hingga saya sampai di negeri Sam untuk mencari memahamkan 1 hadis saja. Jabir bin Abdillah menuju orang yang kompeten bisa menjelaskannya. Modal dadak buku otak, perjalanannya 1 bulan, lintas negara ke Sam. Kita mah usah pakai negara, tangga desa. Fakultu lil bawab, kemudian saya berkata kepada orang penjaga pembatasan, kullahu Jabir al-bab. Bawab itu jamak taksir dari bab, orang-orang yang menjaga itu. Kemudian katakan. Kemudian penjaga itu bilang, anak Pak Jabir lah mau nikah sih. Ning Arab lawang mana Jabir. Faqala, kemudian yang dalam itu berkata, Ibnu Abdillah, Jabir bin Abdillah maksudnya. Faqultu na'am nggih. Fa kharaja ya fa'u saubahu fa'taquni wa tamahu. Kemudian keluar dan saling berpelukan. Faqultu, kemudian kata Jabir, ini Jabir yang berkata, hadisun balagoni anka annaka sami'tahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil qisas. Kiai Unes menikah cari Kiai Jabir. Saya menerima hadis darimu bahwa engkau mendengarkan hadis itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil qisas, hadis tentang qisas. Pengen mendapatkan penjelasan 1 hadis saja, perjalanannya 1 bulan, mengeluarkan modal untuk beli onta. Kalau kita ya tuku bensin lah pengen ngaji. Kemudian fakhositu annamuta au amut qabla an asma'ahu. Saya datang ke sini, perjalanannya jauh dan sebagainya, khawatir engkau mati duluan atau sayanya yang mati duluan, sehingga saya tidak bisa mendapatkan ilmu hadis ini. Sampai mati mumpun Pak. Wong dibanding ngoleh ilmu mumpun. Orang dulu tuh mencari ilmu gitu. Wa khositu antamuta, saya khawatir sampean mati ini, au amut atau isuna kang mati ini. Qabla an asma'a, sebelum saya mendapatkan ilmu itu, mendengarkan hadis, penjelasan hadis. Qala, kemudian qalanya fakilnya Abdullah bin Unais. Faqulna wa ma sami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul yuhsyarun nas yaumal qiyamah uratan ghurlan buhman. Kata ini hadis yang diminta dijelaskan oleh Jabir bin Abdillah pada Abdullah bin Unais. Hadisnya kata Rasulullah, yuhsyarun nasu yaumal qiyamati uratan ghurlan buhman. Besok ning dina kiamat manusia dihimpun di padang mahsyar dalam keadaan telanjang Gurlan itu kulupan. Apa kulupan itu? Bujang kang kulun sunati apa? Kulupan. Dan buhman. Buhman itu rasa susah. Qala faqulna wa ma buhman. Kemudian kami kata Jabir bertanya, wa ma buhman? Buhman itu apa? Hanya untuk mendapatkan penjelasan seperti itu. 1 hadis. Apa itu buhman? Qala, kemudian
Abdullah bin Unes menjawab, laisa ma'ahum syai'un. Ketika mereka dihimpun di padang mahsyar hari kiamat itu, mereka tidak memiliki apa. Summa yunadihi bi sautin yasma'u mimman ba'da kama yasma'u man qarba. Kemudian nanti ada orang yang memanggil-manggil, yang memanggil-manggil itu suaranya bisa didengar dari tempat yang sangat jauh seperti kedengaran oleh orang yang dekat. Anal maliku anad dayyan, sayalah raja, sayalah raja di raja. Ada bahasa begitu nanti manggil. Maka wala yang bagi ahadin min ahli nari ayyadakhulan nar wala inda ahadin min ahli jannah haqqun hatta aqussahu min. Tidak ada orang yang masuk neraka, penduduk neraka pantas masuk neraka duluan sebelum dikisos terlebih dahulu, karena ada hak yang berkaitan dia. Maksudnya ada balasan, Pak. Wong kisos itu bakal mukul, dipukul lagi, bakal ngeplak, dikeplak lagi, nyolok mata, dicolok lagi. Balasan yang seimbang. Wala yang bagi ahadin al-jannati ayyul jannah wala wali ahadin min ahli nari indal haqqun hatta aqussu minhu hatta lutfah. Begitu juga orang penduduk surga. Masuk surga tidak ujung-ujung begitu saja, sampai dengan apabila ada hak dengan orang lain dikisos dulu. Hak talaqat mata sehingga nempelen. Orang nempelen itu nanti dikisos. Artinya di padang mahsyar itu nanti akan dihitung kalau dia nempelen supaya selesai tempelenannya, nanti di sana ada pengadilan Allah Subhanahu wa taala, tidak ujung-ujung dimaafkan. Sebab kalau di dunia itu dimaafkan itu kalau sudah ketemu orang yang ditempelannya. Gampangnya orang yang disakiti dunia, kalau sampai mati salah satunya belum minta maaf, terus terbawa, Pak, sampai di padang mahsyar, terus terbawa sampai di pengadilan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian qala kunna kaifa wa inna ma na'tillah azza wa jalla muratan ulan umman. Bagaimana caranya itu terjadi? Ada kisos, ada balasan yang sama persis yang dilakukan di dunia. Kata Jabir bin Abdullah, qala, maka Abdullah bin Unes jawab, bil hasanat was sayyi'ah, dengan pahala dan dosa, dengan kebaikan dan kejelekan, kejahatan. Berarti kisosnya bukan tempeleng ditempeleng lagi di sana. Kalau di dunia seperti itu kisosnya, tempeleng lagi, nyolok colok lagi. Nanti di sana dengan bil hasanat was sayyi'ah. Ini hadis bersesuaian dengan hadis tentang hadis bangkrut. Rasulullah dalam satu kajian seperti ini melemparkan satu pertanyaan untuk mengasah kecerdasan sahabat-sahabatnya. Kata Rasulullah, atadruna manil muflis? Kamu tahu gak siapa yang bangkrut itu? Kemudian sahabat-sahabatnya jawab, al-muflisu fina man la dirham lahu wa la mata'a. Rasul, kalau orang bangkrut menurut saya itu ya orang yang tidak punya duit, wala mata'a, tidak punya harta, wala dirham, tidak punya uang, tidak punya tabungan, rumahnya jelek, motornya tahun 70 kempesan terus, supaya tidak ada tutup biar yang beri pakem, misalnya anaknya nggak buat bayar sekolah. Nah, itu orang yang bangkrut. Kemudian kata Nabi, tidak seperti itu. Innal muflisa min ummati, umatku yang bangkrut adalah man ya'ti yaumal qiyamati bi sholatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti wa qad syatama hada. Umatku yang nanti di hari kiamat datang menghadap Allah membawa pahala sholat, zakat, puasa dan sebagainya. Wa ya'ti wa qad syatama hada, dia juga datang di hadapan Allah membawa dosa kejahatan lidahnya. Syatam itu artinya memaki-maki orang.
Satan itu bahasa Arabnya. Kalau cuma marah-marah saja, memaki sabbah. Kalau satan itu memaki-maki yang ngeri, faqad syatama hadza. Wa akala mala hadza. Dia memakan harta orang sembarangan saja, kelayak-kelayak aja, tidak mikir hal-hal. Wa daraba hadza, dia jahat, sedikit-sedikit melakukan kejahatan, sedikit mukul berobat-obatinya, maksudnya mukul. Wa sabaka hadza, sudah sekali menumpahkan darah, abang-abang orang yang puasa, rata-rata saja misalnya. Fa yuqtu hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Maka orang yang mengadukan kepada Allah yuqtu min hasanatihi wa hadza min hasanatihi, orang yang teraniaya itu nanti akan diambilkan kebaikan dari orang yang menganiaya. Belum tuh. Selaras dengan hadis ini. Fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqdama alaihi ukhidha min khotoyahum. Ini orang yang bawa pahala zakat, puasa dan sebagainya, haji, sujud dan sebagainya. Banyak orang yang dijahati di dunia, pahalanya sudah habis untuk nyauri kejahatan orang-orang yang di sini. Gemet ludes. Mesi anabe yang mengadu kepada Allah. Ukhidha min khotoyahum. Orang yang didolimi diambil dosanya, ditempelkan ke sini. Faturihat alaihi, kemudian dikasihkan pada dia. Summa turiha finnar, kemudian orang itu nanti dilemparkan ke dalam neraka. Rawahu Muslim, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Itulah orang yang bangkrut. Nah, kisos dalam hadis yang tadi dicari oleh Jabir bin Abdillah untuk mendapatkan penjelasan yang tadi. Modal dadak tuku onta, perjalanannya 1 bulan di padang pasir. Ibrohnya, pelajaran bagi kita yang untuk mendapatkan ilmu itu ya tenaga, ya pikiran, ya modal. Jadi maka gerimis yang mangkrak. Coba. Nah, kita apa yang menghalangi kita ngaji? Ado beli, tidak ada padang pasir, di mana-mana padang. Coba zaman Abdillah bin Jabir, lah listrik, senter juga kayaknya belum ada deh. 1 bulan bayangkan, berarti bakal bengi nginep di mana, berjalan lagi. Dibayangkan zaman dulu, pakai otak, klik. Kalau kita berjalan 1 bulan, warung kopi di pinggir jalan banyak, angkringan banyak, orang dagang serabi di pinggir jalan akeh. Jadi kita bisa makan kapan saja, bisa tidur di mana saja. Pos-pos sekarang banyak. Artinya apa? Ini menunjukkan bahwa bakal pengen dua ilmu itu begitu, ada perjuangan. Ada perjuangan. Tidak santai. Wa qala Asy-Syu'bi, Imam Asy-Syu'bi berkata, rohala Masruq ilal Basra. Kata Imam Asy-Syu'bi, Syekh Masruq melakukan perjalanan ilal Basra, ke Basra, fi tafsiri ayatin, hanya untuk mendapatkan 1 tafsir ayat. Faqila lahu innal ladzi yufassiruha rohala ila Syam. Kemudian ada yang berkata kepada Syekh Masruq, Syekh, orang yang bisa menafsirkan ini sudah berangkat ke Syam. Coba. Lamun sampeyan gak kira-kira mungkin pengen ngaji, pengen mendapatkan penjelasan 1 ayat ini nih, datangi orang yang kira-kira bisa menafsirkan. Kalau di Jawa Tengah yang terkenal ahli tafsir itu Kiai Subhan. Ini kelompok Brebes, Kiai Subhan kelompok itu terkenal mufassir Jawa Tengah. Dia Suriah NU PBN di pasar Bawang Pelampok, melipir sedikit, ada jalan ke kiri 200 meter. Kalau bulan puasa yang haji wong rohebu ada. Saya sering lewat, kakak saya di dekat dengan pesantrennya. Kalau bulan puasa lewat habis asar, santrinya saja 2000 dan bapak-bapak, ibu-ibu sepanjang gang di pinggir jalan nongkrong hanya untuk mendengarkan pengajian. Subhan Makmun, Kiai Makmun yang terkenal alim dan sakti, bapaknya beliau di Subhan.
Nah, beliau ahli tafsir di Jawa Tengah. Jawa Barat, ahli tafsir itu Kang Aksin Sa'ad Muhammad dari Arjamna. Beliau itu juri internasional. Seluruh tafsir Indonesia itu salah satu pentahkiknya beliau, termasuk Quran itu. Pentahkiknya selalu beliau. Ada tafsir yang besar kok, 12 jilid segini. Saya dulu beli 2.400.000 7 tahun yang lalu kok, bahasa Indonesia. Itu di bawahnya saya baca Angger bae Kiai Haji Aksin Sa'ad Muhammad. Ada Quran baru bagus, angger bae di bawahnya Tahqiq Aksin Sa'ad Muhammad. Beliau guru Institut Ilmu Quran Jakarta, ahli tafsir. Bapak pengen ngaji tafsir beliau. Pokoknya sederhana banget loh bahkan saya. Mendi itu beli pernah semuruh gitu alimnya loh. Doktor beliau alim itu nggak pernah pakai udang-udang, tidak pernah pakai pakaian yang kayak kiai banget lah. Mendi itu pakainya batik, bajunya baju beginian. Ketemu di bedak pakaian emang kayaknya. Seminar internasional loh di Jakarta, di lantai berapa belas itu. Saya kebetulan mewakili Cirebon untuk datang ke sana. Yang jadi pembicaranya Kiai Akson dari Indonesianya Kiai Kang Aksin, Abu Aksin. Kemudian ada lagi dari Palestina satu. Saya ikutan jadi peserta sahabat. Itu Kiai Aksin pakai batik biasa saja. Pakai batik biasa, pakai kopi yang begini hitam, udah gitu aja Pak. Klik. Sementara narasumber yang lainnya, itu bayang rangkap-rangkap Pak. Luar biasa. Nah, beliau alim tuh, ngaji tafsir sama beliau yakin. Menerangkannya kalau blok misalnya. Nah, Imam As-Subi menerangkan gurunya namanya Syekh Masrur untuk mendapatkan satu penjelasan ayat saja, berangkat ke Basra. Sampai di Basra, faqila lahu innal ladzi yufassiruha rohala ila Syam. Wis tekani kana anak ngomong anu yang bisa menjelaskan ayat ini ki kiai sampun pangkat teng Sam. Wis tekani Basra mangkat ning Sam. Lamun sampean Pak, mangkat ning Arjawi namun anu je mangkat ning Jakarta. Aduh. Tuh. Orang ngaji itu begitu. Kemudian baca haza wa rohala ila Syam. Kemudian untuk mendapatkan satu penafsiran ayat ini baca haza dia membuat perlengkapan warohala ila Syam hatta alima. Kemudian dia berangkat menuju Syam hatta alima tafsiroha, sampai beliau mendapatkan mengetahui tafsir ayat yang dia inginkan. Kuba pengen ngaji ayat siji bae tekaning Basra laka wong ningsam diparani ningsam. Ngaji itu seperti itu. Saya ingat sekali. Cara mirip-mirip dikit sih, bedanya setitik perjalanannya. Saya itu ngaji bukan di pesantren besar, Pak. Di pesantren kecil aja. Bukan Lirboyo, bukan Sarang, bukan Kempek. Pesantren kecil saja. Pesantren Al-Azhar Nusantara itu kecil banget. Pesantren yang keduanya malah sudah bubar sekarang. Hanya karena di situ banyak kiai-kiainya di bulan Kempek, di bulan Kaliwungu, di bulan Sarang. Saya ngaji ke mereka. Hanya kalau santri yang lain ngajinya sesuai jadwal, saya sesuai jadwal dan plus di waktu yang lain. Ada kiai nganggur nih, saya datang secara pribadi ke kiai. Misalnya ada kiai namanya Kiai Wasladi, saya ngaji sama beliau sendiri, nggak ada temannya. Selesai kitab Kawakibul Duriyah rada tebal, selesai kitab Fathul Mu'in, itu memang kitab yang angel baca. Selesai sama beliau sendirian bacanya. Selesai yang kecilnya Sulam Taufik, Tasripan yang kecil. Kemudian kitab Alfiyah Ibnu Aqil selesai sama beliau. Itu semuanya di luar jadwal.
Kemudian di luar jadwal lagi ada guru namanya Kiai Ustaz Muhammad Tawil, Kiai muridnya Kiai Akil Muka, alim beliau. Saya ngaji Tasriful Izzi namanya. Beliau yang mengantarkan saya bisa menafsir dan bisa memahami ayat-ayat bahasa Arab yang ruwet sekali. Ngajinya kalau sama beliau sudah janjian, Rin bakal ngaji nenek sak ketemu nggih. Sak ketemu, saya ketemu jam 12 malam ngaji. Ketemu jam 11 malam ngaji. Ketemu habis asar saya nganggur dia ada ngaji. Rumahnya dekat dengan pesantren saya. Ngaji. Di situ dapat ringkasan Sahih Bukhari namanya kitab Abi Jamrah, Mukhtasar Abi Jamrah. Kalau ini namanya Mukhtasar Al-Jawahir Bukhari. Saya khatam ringkasan Sahih Bukhari 2 kitab. Kalau ngaji kitab Sahih Bukhari-nya dulu saya pada Kiai Nur Khalis di Desa Alirahayu. Ada lagi kiai lagi, saya dapat Kiai Mukhtarul Hadis, dapat Jawahir Bukhari, dapat Status Jalan. Itu semua di luar jadwal. Oleh karena itu pada saatnya saya termasuk santri yang paling cepat baca kitabnya bisa. Karena di luar jadwal daripada pelangap-pelongo tidur di karuan, saya ngisi kepada yang lain. Satu-satunya santri misalnya, ini tahadus sunnah. Satu-satunya santri yang diijazahi berjanji itu saya. Yang lain itu nggak kepikir ngaji kitab berjanji. Saya kitab berjanji itu khatam di hadapan kiai saya. Cuma saya saja satu orang. Sejak ada pesantren itu, yang lainnya berjanji itu dipelajari di tajuk-tajuk aja dengan temennya. Kalau saya selesai sama kiai saya. Nah, dari situ maka kemudian setelah selesai saya baca Al-Quran lewat Imam Hafiz, saya ngaji qiraat Imam Mares. Desa saya namanya Desa Kalisari, guru qiraat saya namanya Kiai Sulhan, ngaji di Kiai Maksum Mulia Jawa Tengah. Beliau ngaji di Mekah qiraat Sab'ah langsung. Maka sangat qiraat Sab'ah saya sampai kepada Rasulullah. Ngajinya jaraknya jauh, berapa kilo lah. Tidak ada listrik, pakai sepeda butut. Habis maghrib ngaji saya selalu menuju sana itu sampai dengan 4 tahun. Hanya bedanya dengan Jabil 1 bulan dan jaraknya jauh. Kalau saya cuma 2 desa aja. Maka saya selesai ngaji kitab Imam Mares, Qiraat Imam Mares, yang wabil akhiratihum dibacanya wabil akhiratihum. Yu'minuna dibacanya yu'min. Inna sholati dibacanya inna sholati. Man amana dibacanya man amana. Majroha majreha. Wadduha wadduha. Artinya ini kisah begini. Ngaji itu ya berjuang. Bukan daripada nganggur, bukan daripada mengaploh, bukan. Ya berjuang, ya korbankan tenaga, korbankan mungkin modal, korbankan mungkin kepentingan yang lainnya. Seperti itu. Kalau kita sudah bilang, lah ngaji yang mengkonon ini, wah sudah ilmunya tidak akan pernah nambah. Merasa wis tutup, tidak akan nambah ilmu. Kerasa wis tutup perang saya. Padahal mesti. Saya menemukan kitab ini di Pak Musowo. Ini gak sengaja aja kitab ini saya beli. Saya di toko kitab ada santri, ngaji di mana? Di Jawa Tengah. Itu kitab apa ya? Ini. Oh saya buka daftar sini, bagus sekali dan saya baca di sini. Artinya ilmu dari mana saja. Baik, kita lanjutkan sini tadi. Wa fi qoulihi azza wa jalla wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allahi wa rasulih. Nah, ada ayat wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allahi wa rasulih. Surat An-Nisa ayat 100. Wa man yakhruj, barang siapa yang keluar min baitihi dari rumahnya muhajiran karena berhijrah ila Allah kepada Allah wa rasulihi dan pada rasulnya Allah. An-Nisa 100. Kata Ikrimah itu ulama tabi'in yang alim, beliau ngajinya pada sahabat Nabi. Kata Ikrimah, talabtu isma hadza rajul alladhi kharaja min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih 14 sanatan. Coba ayatnya begini.
Barang siapa yang keluar dari rumahnya karena hijrah menuju Allah dan Rasul. Barang siapa yang keluar kan orang, Pak. Al-Quran itu kan kalau diturunkan banyak yang mengait dengan orang tertentu. Dan sahabat Nabi yang paling banyak menjadi penyebab turunnya Al-Quran itu sahabat Umar bin Khattab. Ini disebutkan barang siapa yang keluar. Ini ayat dipikirin oleh Imam Ikrimah, ulama tabi'in yang hebat itu. Kata beliau, "Talabtu isma hadzal rajul alladhi kharaja min baitihi muhajirun ila Allah wa rasulih 14 sanatan hatta wajadtuhu." Saya mencari untuk mendapatkan siapa orang yang dimaksud oleh Al-Quran keluar dari rumahnya untuk hijrah kepada Allah dan Rasulnya itu. Saya mencarinya sampai dengan 14 sanatan, 14 tahun baru saya temukan. Oh, orang yang dimaksud ayat Al-Quran pada waktu itu adalah si Anu. 14 tahun untuk mengetahui. Kalau kita ikro jadi tenang kata itu tuh mandek tuh. Wahwa yaitu siapa? Damratu bin Habib, yaitu sahabat Damrah bin Habib. Tuh seperti itu. Jam berapa nih? 9 lebih 1. 2 menit lagi. Kita tutupin pasal yang lain. Wa kana Syekh Salim Bafadhal, ini Syekh Salim Bafadhal radhiyallahu anhu min kibaril a'immatil mu'tamidin wal ulama'il muhaqqiqin. Beliau adalah salah satu ulama besar min kibaril a'immah, sebesar-besarnya para imam. Imam termasuk imam yang sangat besar. Al-mu'tamidin yang pendapatnya selalu dipegang teguh oleh banyak orang. Al-ulama wal muhaqqiqin, dia ahli tahaqquk luar biasa. Wa qadal ilmu ayyan darasa fi nahiyati Hadramaut wa ahyahu. Beliau selalu deres ilmu di daerah di juru negara Hadramaut, daerah Hadramaut, Yaman ya. Wa dzalika anna musafara fi talabil ilmi wa maqasa 40 sanatan fil Iraq wa ghairihi. Syekh Salim Bafadhal luru ilmu fi talabil ilmi wa maqasa 40 sanah, mondok nyantri kuliah 40 sanatan 40 tahun. Ngaji 40 tahun. Di Cirebon ada Pak, yang majunya panjang. Kiai Raden Mas Budi. Setu ya. Setu. Itu ngajinya 26 tahun Pak di Kalimantan. Maka beliau termasuk salah satu alim Cirebon, orang alim Cirebon. Yang kedua, alim pinter Kiai Jamhuri yang punya pondok pesantren Al Istiqomah Pleret. Itu alim, itu dua orang alim luar biasa. Alim dan tawadhu. Alim tawadhu. Makanya dengarkan pengajian ibu ya. Anak mau ngaji sana ben menang. Artinya enggak mau negoro di depan. Kemarin saya khotbah nikah di Kalimantan. Yang saksinya Pak Bupati. Kemudian siapa lagi? Yang hadir Kiai Bukhari, alim. Kiai Bukhari tahu Ibu? Alim umur 80 tahun macam kita. Gudulan masih mungkin enggak pakai kacamata. Diatur di mana saja datang. Ada Kiai Bukhari, ada Kiai Jamhur yang alim itu, ada Kiai Rifai, ada Kiai, banyak Kiai lah. Itu Kiai kan tuh kalau alim, barang kan khotbah pulang duduk Kiai. Cari yang ajarannya, Kang khotbah lah. Kita kan juga ini Kiai lah. Betul. Khotib dia kan ditunjuk dadak di mangkat, itu pokok sampean bae. Ya wis jadi khotbah Araban kabeh lah Indonesia ben asa ke Tuhan. Itu orang yang mendengarkan begini dengan khusyuk. Beliau alim yang orang-orang alim yang luar biasa. Itu ngajinya Pak 26 tahun. Mondok.
Kiai saya Kiai Haji Faizin Adnan mondok di Kempek itu sekian belas tahun sampai diusir oleh kiainya Kiai Akil. Artinya diusir itu begini, Jin, sira mondoknya kali ya, mana ning pondok, dikongkon pindah oleh Kiai Akil yang saking alimnya. Kiai saya Kiai Faizin Adnan, beliau cerita begitu, Jin, sira ngaji alim, mana kali Kiai mah, dikongkon Jawa Tengah, kon pindah, saking alim. Nah, Syekh Salim Bafadol itu ngaji mondok Pak, kuliah lah arba'ina sanatan fil Irak, di Irak wa ghairihi dan yang lainnya. Ya dunu ahlu annahu qad mata, sampai keluarganya nyangka Salim Bafadol wis mati, balik-balik sih Pak. Tuh. Ya dunu ahlu annahu qad mata. Keluarganya Syekh Salim Bafadol wis nyangka iku Salim Bafadol balik kaya sih wis mati, bukan harus diikhlasakan baik ikhlasakan. Bakal pula kalau sampai kan anaknya rada aduh ditiliki balik, ditiliki mana, ditelepon mana, dikukon balik mana. Makanya apa cung? Takon mangan beli, soalnya jamaah beli. Dan summa jaa wa darasa fi baladihi wa qalla alaihi talabatul ilmi min kulli makan. Wa aqbala alaihi talabatul ilmi min kulli makan. Kemudian tiba-tiba dia datang, Syekh Salim Bafadol yang ngajinya 40 tahun itu, kemudian beliau datang di daerahnya, di desanya, dan banyak sekali yang mendapatkan ilmu dari beliau dari berbagai penjuru. Wa hasala ala yadi khalqun katsir, melalui tangan alimnya beliau banyak orang-orang yang berakhlak baik, hatta balagha adadal muktin fi tarim salah sunnati muktin fi asrin wahidin wa musannifin katsirin. Melalui didikan tangan beliau Syekh Salim Bafadol yang ngajinya 40 tahun itu, beliau mampu menciptakan orang-orang yang berakhlak baik. Muridnya sampai pada jadi ahli fatwa, jadi mufti, ditarik. Bahkan ditarik ada 300 mufti yang lahir melalui tangan beliau. Jadi bapak pengen hebat yang ngaji suwe. Ngaji suwe. Saya mondok 12 tahun. Lamun oleh izin di Gusopo pengen cilik maning kula Pak. Lamun izin, lamun kawan pilih pengen cilik maning, pengen mondok maning. Saya belum sempat ngaji ya Ulumuddin misalnya, belum sempat. Tapi kalau ringkesan Ihya Ulumuddin selesai saya ngajinya kepada Ustadz muda itu, Ustadz Latif yang di Kepulauan, masih nol, di bawah saya umurnya 10 tahun. Tapi saya tahu beliau alim luar biasa, hafal Quran dan paham isinya. Karena menghafal Quran setelah ngaji Alfiyah kayak mereka macam kitabnya bagus. Saya ngaji Mukhtasar Ihya Ulumuddin, namanya kitab Irsyadul Amin. Ringkasan kitab Ihya Ulumuddin, separuh kitabnya. Saya sama beliau ngaji 3 tahun yang lalu ketika bulan puasa. Kalau habis tarawih saya dengan anak saya ke sana. Ngaji tafsir Jalalain, ngaji Mursyidul Amin, ngaji ulumul Qur'an Syekh Muhammad Ali Al-Mahdi sama beliau. Ngaji itu sama siapa saja. Guru-guru saya banyak yang muda. Saya kalau di Kempek sering ngaji dengan Ustadz Gufroni, masih muda kan? Di bawah saya umurnya. Tapi harus diakui beliau adalah alim. Saya kalau apa bertanya. Dulu sama Ustadz Imron. Ustadz Imron itu menantunya Kiai Bahruddin Kepuh. Beliau alim, ahli hadis. Kalau apa-apa saya tanya sama beliau. Kalau urusan negara, urusan apa-apa tanya sama saya. Kan orang itu begitu. Saya kalau banyak hal tentang apa-apa tanya ke Ki Mustafa Akil. Ki Mustafa Akil kalau pengen pidato politik Pak di Istana Negara, minta ke saya teksnya. Yang terakhir katanya aku pidato di hadapan siapa itu? Jenderal Kapolri siapa? Sebelum itu, sebelum yang sekarang. Rim, ambilin kau yang entek aja susu ya, hitung tidak ada dia. Oke, tentang ini, tentang GBHN, Pancasila, NKRI dan Islam. Saya dua kamu jadi itu. Gantilah, ganti.
kalau saya bertanya tentang hukum sama beliau. Kalau beliau nyuruh nulis sama saya. Karena yang tukang nulisnya saya. Artinya orang itu seperti itu, plus minus. Baik. Nah, seperti itu. Sedikit lagi nih.